Menjelang pemilu semacam ini seringkali kita bicara soal survei. Survei kandidat A bagus, survei kandidat B jelek, survei kandidat C terpuruk begitu. Lalu para pengamat menyampaikan narasi bahwa hasil survei itu hanya untuk menggiring opini publik, gitu ya. Mungkin pihak yang kalah juga mengatakan survei itu rekayasa, posternya dibayar. Ya, siapa mau jalan untuk survei kalau tidak dibayar, ya toh. Jadi begini, sesungguhnya survei elektabilitas itu tidak hanya di tingkat nasional, tidak hanya di tingkat pemilihan presiden dan wakil presiden, tidak hanya partai secara nasional, tapi bahkan di tingkat desa, pemilihan kepala desa pun survei itu dilakukan. Kenapa? Saya nggak tahu ya, apakah orang-orang yang menyampaikan narasi bahwa survei itu sekedar pembentukan opini publik, bahwa si A itu unggul sehingga masyarakat bisa ikut-ikutan terpengaruh memilih begitu. Apakah mereka yang menyampaikan itu hanya berpikir begitu, artinya mereka sesungguhnya tidak tahu apa fungsi survei, atau mereka memang sengaja membuat narasi yang tidak pas untuk masyarakat. Jadi sepengetahuan saya atau sepengalaman saya, hasil survei itu bukan sekedar penggiringan opini publik. Fungsi hasil survei, satu, kita bisa tahu peta. Yang kedua, laporan hasil survei itu jauh lebih valid ketimbang laporan dari tim sukses. Mengapa? Data yang disampaikan tim sukses itu bisa kurang valid karena satu, tim sukses hanya sekedar memberi informasi yang membahagiakan bagi kandidat. Atau yang kedua, tim sukses sendiri ditipu oleh masyarakat. Artinya ketika membujuk masyarakat bilang iya, mendukung, padahal sebetulnya tidak. Ada maksud lain mungkin dari pemilih, entah sekedar nggak enak hati, atau mungkin sekedar mengharapkan bingkisan dari sang calon jika mengatakan mendukung. Sehingga informasi dari tim sukses atau tim pemenangan itu validitasnya perlu dipertanyakan. Tetapi informasi dari hasil survei itu jauh lebih valid, sehingga kandidat dan tim tahu posisi berada di mana, di posisi unggul atau di posisi kalah. Kalau di posisi kalah, apa penyebabnya? Apakah kurang populer? Apakah secara karakter tidak diterima? Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan posisinya berada di bawah? Nah, sehingga sang kandidat dan tim sukses bisa menentukan strategi apa untuk bisa menaikkan elektabilitas. Strategi yang tepat. Lawan keunggulannya di mana? Kira-kira swing voter atau masa mengambang ini yang bisa ditarik yang mana? Apa yang disukai oleh masa mengambang? Berapa sih pendukung masa
lawan? Kira-kira bisa ditarik enggak? Nah, itu sesungguhnya fungsi dari hasil survei. Sehingga para poster, para surveyor ini akan memberikan input, akan memberikan advice kepada kandidat dan tim pemenangan, sehingga mereka bisa menentukan langkah dengan tepat.